Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah. Dia telah melakukan perkara terbesar dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Karena itu, mari datang kepadanya. Kita beribadah, menyembah, dan memuji Dia dengan pujian Juru Selamat dunia. Yesus pun diseret, raja dan pengawalnya tak segan mengejek. Pujian ini menggugah kita. Juru Selamat dunia yaitu Yesus, walau tak bersalah, Ia dihina, dicela, diludahi, dicerca di depan mahkamah, kaum ulama dibawa kepada Pilatus untuk dihukum mati. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman. Terangi jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini, keluarga-keluarga yang beribadah atau pribadi-pribadi yang beribadah, diberkati Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Matius pasal 27 ayat 1 dan 2. Begini dikatakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah buat keputusan adil benar dengan kasih-Nya. Setelah Yesus ditangkap, Ia dibawa menghadap imam besar Kayafas dan diadili oleh mahkamah agama atau Sanhedrin, dewan tertinggi agama Yahudi yang berjumlah 71 anggota. Terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Matius 26 ayat 57 dan juga di ayat 1 pasal 27 tadi. Mengambil keputusan dalam bahasa Yunani symboulion, artinya bersekongkol, berunding, bersepakat. Menurut KBBI, bersekongkol artinya berkomplot, bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Keputusan itu bukan didasarkan pada kebenaran dan keadilan, tapi karena kebencian dan ketakutan kepada Yesus yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Mereka membelenggu Yesus, membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ayat 2. Pilatus sebagai wali negeri, gubernur Romawi, Yehuda dan Israel,
berada di bawah jajahan pemerintahan Romawi, sehingga hukum yang berlaku menggunakan hukum Romawi yang memiliki kewenangan untuk menjatuhi hukuman mati. Makanya mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum mati. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang beriman, dan apalagi sebagai pemimpin dalam masyarakat dan pemimpin dalam jemaat, hendaklah dalam pengambilan keputusan di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tempat kerja harus sungguh-sungguh dalam tuntunan hikmat Tuhan, supaya setiap keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan itu adil, benar, dan itu merupakan perwujudan kasih Tuhan. Sebagaimana tema renungan ini, hindari pengambilan keputusan yang didorong oleh interest atau kepentingan pribadi atau kelompok, lalu melakukan persengkokolan jahat karena perasaan benci, tidak senang, dan merasa takut dan terancam atas keberadaan orang lain. Jangan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, kekuatan, kekayaan, ketenaran, popularitas untuk memperdaya dan mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Harus berani menyatakan kebenaran walau dibelenggu seperti Yesus. Dia yang benar, tidak bersalah, dihina, diludahi, dihadapkan kepada Pilatus untuk dihukum mati. Seperti pujian tadi, semua dijalani sebagai wujud kasihnya kepada kita, supaya Dia yang benar dapat membenarkan dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini meneguhkan, menguatkan setiap orang yang beribadah kepadamu, baik pribadi dan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kami supaya dalam setiap pengambilan keputusan kami tidak mengambil keputusan yang menyimpang dari kehendak-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami, mulai dari dalam rumah, di tempat di mana kami melayani, di tempat di mana kami bekerja. Kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong kami, memampukan kami, sehingga semua yang kami lakukan itu bersumber dari kehendak dan kuasa Tuhan. Pribadi-pribadi dan keluarga yang beribadah dimanapun berada, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, bukakan jalan hidup yang berjuang, sehingga kami meraih keberhasilan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan, pujian, firman, dan doa. Tuhan Allah mengasihimu, Ia menjaga dan melindungimu siang dan malam, terhindar dari celaka, tetap aman dan selamat bersama keluarga, kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.